Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas langit sana. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, dari kalangan jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di dasar kedalaman lautan, yang tidak kelihatan oleh mata kepala manusia maupun yang kelihatan oleh mata kepala manusia. Semuanya kembali kepada satu kalimat pencipta, la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat tak lupa juga kita ucapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir kiamat, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghabiskan usianya tentunya setelah masa pengutusan atau setelah diangkat sebagai nabi dan rasul. Beliau menghabiskan kurang lebih 13 tahun di Mekah, dan beliau menghabiskannya atau melewatinya bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, tetapi beliau melaluinya dengan penuh cacian, penuh makian, puncaknya sampai diusir dari kampung halamannya, dan beliau berhijrah menuju Madinah, dan di sana dia menghabiskan di Madinah kurang lebih sekitar 10 tahun, dan Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya di surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Dan kalau kita ingin memuji Allah dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya cukup kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita kembali bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan dalam kitab Al-Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan jemaah sekalian, hari ini kita berada di tanggal 8 September 2024 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal. Ya, tanggal 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dan jemaah sekalian, ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, yang biasa kita ingat adalah bulan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jemaah sekalian, sebenarnya dalam sejarah ada khilaf atau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya di bulan apa? Ya, dalam masalah tanggal saja itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan Nabi lahir di tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal 11 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu dalam tanggalnya saja. Dalam bulannya pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya lahirnya di Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan lahirnya di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pertama kali atau diangkat menjadi seorang rasul itu di usianya yang ke-40 tahun.
Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu atau Al-Quran diturunkan pertama kali terjadinya di bulan Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di bulan Ramadan. Adapun tahunnya, maka sepakat ahli sejarah mengatakan bahwasanya tahun lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di tahun gajah atau peristiwa gajah. Dan selain dari itu jemaah sekalian, perlu juga kita mungkin sampaikan bahwasanya para ulama berbeda pendapat di tanggal lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di bulan lahirnya juga berbeda pendapat. Namun disepakati oleh para ulama, semua ulama atau hampir semua ulama sepakat bahwasanya hari meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hari meninggalnya Nabi adalah di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-10 Hijriah. Ya, ini di hari Senin. Baik jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-12 dalam bab yang kedua di kitab Al-Jami' atau di hadis yang ke-28. Kalau seluruh hadis ke-28 di Kitabul Jami', tapi hadis ke-12 di bab yang kedua. Hadisnya berbunyi jamaah sekalian, meskipun ini hadisnya juga sudah kita sempat bacakan ya di pertemuan sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita review sedikit karena belum selesai syarahnya. Baik, hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan dunia, maka balasannya adalah nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan atau akan menghilangkan penderitaan orang tersebut di hari kiamat. Ya, barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya pada hari kiamat. Ini kalimat yang pertama, dan hadis ini terdiri dari 4 kalimat. Kemudian berikutnya, wa may yassaru ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan seorang yang terlilit utang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan orang tersebut urusannya di dunia dan di akhirat. Kalimat yang ketiga, wa man satara 'alal muslimin, dan barang siapa yang menutupi seorang muslim. Ya, nanti kita sebutkan menutupi apa di sini. Apakah menutupi secara umum atau ada yang khususnya, nanti kita jelaskan di sini. Dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah juga akan menutupi dirinya di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian penutup hadisnya atau kalimat yang keempat, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut juga menolong orang lain. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, yang nama aslinya Imam Muslim adalah siapa? Siapa nama aslinya Imam Muslim? Sudah lupa? Senyap ya. Kenapa hari ini antum memilih diam, tidak ada suara? Jemaah sekalian, Al-Imam Muslim nama aslinya Muslim Ibn Hajjaj rahimahullahu taala. Hadis ini jemaah sekalian
berlaku kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan, atau kalau peribahasa Indonesia biasa mengatakan siapa yang menuai, siapa yang menabur dia yang menuai. Demikianlah dalam syariat agama Islam, al-jaza min jinsil amal. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kama tadinu tudan. Bagaimana engkau memperlakukan orang lain, engkau pun akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Jamaah sekalian, jangan kita mentah-mentah misalnya kita manusia, lalu kemudian kita menemukan makhluk Allah yang lain, kucing misalnya, lalu kemudian kita tendang. Iya. Ini kali kita juga akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kita tendang kucing misalnya, kucing tidak bisa membalas jemaah sekalian. Tapi mungkin beberapa langkah ke depan, tiba-tiba kaki kita kesandung batu dan sakit. Itu akibat dari perbuatan kita. Iya, menzalimi hewan yang lain atau menzalimi makhluknya Allah yang lain, maka kita juga kemudian mendapatkan balasannya. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada 4 kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada yang menarik di sini jemaah sekalian. Di kalimat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasannya hanya di dunia, hanya di akhirat saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa, atau yaumul kiamah, barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Sementara kalimat yang berikutnya, semua balasannya disebutkan dihilangkan. Misalnya di kalimat yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang terlilit utang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga tadi, barang siapa yang menutup seorang muslim, maka Allah akan menutup dirinya di dunia dan di akhirat. Semua balasannya dua-duanya disebutkan dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Sementara kalimat yang pertama hanya menyebutkan penderitaan di hari kiamat, tidak disebutkan balasan di dunia. Maka kata para ulama jamaah sekalian, bahwasanya alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hanya diselamatkan atau dihilangkan penderitaan di hari kiamat, karena jamaah sekalian ada 2 alasan. Yang pertama, tidak semua muslim menderita di dunia. Tidak semua muslim menderita di dunia. Ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya bahagia-bahagia saja, seperti tidak mengalami penderitaan. Namun di akhirat jemaah sekalian, namun di akhirat tidak ada yang bisa menjamin. Kemudian jemaah sekalian, alasan yang kedua, karena penderitaan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di hari kiamat. Ya, kita sudah pernah sebutkan contohnya, misalnya kalau di dunia kita mendapatkan sebuah musibah, ya gempa bumi misalnya. Kalau ada gempa bumi jemaah sekalian, lalu kemudian di antara kita mungkin ada di sebuah bangunan dalam keadaan taruhlah tidak menutup aurat misalnya, atau memakai pakaian yang seadanya. Tiba-tiba gempa, mungkin kita akan berlarian keluar dan satu sama lain mungkin tidak saling peduli. Atau mungkin masih ada yang melihat, misalnya kalau ada yang berdasarkan kami kemarin sempat sebutkan contoh salah seorang ikhwan waktu musim Covid kemarin, dia dikarantina di sebuah rumah sakit dan dia hanya memakai pampers, hanya memakai pampers. Tiba-tiba terjadi gempa, semua yang ada dalam rumah sakit itu lari keluar dan dia pun lari dengan hanya memakai pampersnya ini karena saking paniknya. Ternyata jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika gempa itu terjadi, tidak ada orang yang memperhatikan, oh fulan lari dalam keadaan hanya memakai pampers. Tapi setelah itu nanti mungkin akan sadar, oh ternyata fulan kelihatannya hanya lari dengan pampers setelah gempa redam. Baik jemaah sekalian, namun berbeda dengan yang ada di hari kiamat.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan contoh peristiwa di hari kiamat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya jama'ullahu nas wal awwalina wal akhirin, al awwalina wal akhirin fi sayyidin wahidin." Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat atau di padang mahsyar mengumpulkan manusia yang paling pertama lahir. Siapa itu? Atau manusia yang paling pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam, wal akhirin, sampai manusia yang paling terakhir lahir dan meninggal dunia. Kita tidak tahu siapa. Itu semuanya dikumpulkan di satu lembah yang sama. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian jemaah sekalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tadanu syams, kemudian matahari diturunkan hanya 1 jengkal, ya, sebagian ulama menyebutkan 1 mil di atas kepala, saking dekatnya matahari. Bayangkan jemaah sekalian, kita saja sekarang ini di dunia dengan jarak matahari yang sangat jauh, kalau datang terik matahari kita menderita dengan panasnya. Bagaimana lagi kalau didekatkan di atas kepala sedekat atau sejarak 1 mil. Belum lagi kita di sini tidaklah dikumpulkan atau tidak berkumpul dari Adam sampai manusia paling terakhir. Bagaimana di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan. Di bawah saja kita di sini, kalau datang pergantian jam karyawan itu Masya Allah biasanya macetnya luar biasa. Tapi itu hanya sekian persen dari penduduk Indonesia. Belum lagi sekian persen, mungkin baru sekian persen penduduk dunia. Tapi sudah sangat berdesak-desakan, sudah sangat macet dan lain sebagainya. Bayangkan kalau semua manusia dikumpulkan pada saat itu. Betapa menderitanya kita di situ dan butuh yang namanya pertolongan. Lalu jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan urata wa ghurla." Dan kalian semua akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki. Kemudian uratan, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi badan kalian. Gurla, dan dalam keadaan tidak disunat. Maka mendengarkan hadis ini jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ar-rijalu wan nisa ya Rasulullah." Apakah dikumpulkan antara laki-laki dengan perempuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Aisyah." Tentu saja wahai Aisyah binti As-Siddiq. Tentu saja wahai Aisyah. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, afala yanzuru ahadun ila ba'dahum ila ba'd?" Tidakkah mereka saling melihat satu sama lain? Kalau laki-laki semuanya dikumpulkan atau laki-laki dengan perempuan dikumpulkan, semuanya dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai penutup aurat sehelai benang pun. Tidakkah mereka saling melihat wahai utusan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Aisyah, tidak wahai Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu an yanzuru ahaduhum ila ba'd." Atau kata Nabi SAW, tidak wahai Aisyah, perkara pada saat itu lebih mengerikan daripada harus saling melihat satu sama lain. Ya, kita kalau di dunia jemaah sekalian, kalau ada gempa lalu ada orang yang lari dalam keadaan telanjang, ya laki-laki maupun perempuan, mungkin kita masih sempat bisa mengatakan, "Oh, fulan lari dalam keadaan tidak memakai tidak memakai pakaian." Tetapi di akhirat itu tidak lagi dijadikan perhatian, karena pada saat itu hari yang sangat mengerikan. Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Muzammil, "Yauman yaj'al wildana shiba." Ketika hari kiamat terjadi, maka bayi-bayi atau anak-anak yang masih muda seketika langsung beruban, saking mengerikannya penderitaan pada hari kiamat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini balasannya akan diselamatkan penderitaannya atau dihilangkan penderitaannya di hari kiamat, tanpa menyebutkan penderitaan di dunia.
Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudana syamsa yaumal qiyamati minal khalqa." Pada hari kiamat matahari didekatkan kepada manusia hingga jaraknya sekitar 1 mil. Lalu semua orang tergantung dengan amalannya di dunia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faminhum man yakuna ilal ka'baihi." Ada orang-orang yang keringatnya sampai di kedua mata kakinya. Wa minhum, dan diantara mereka, man yakuna ila rukbataihi. Ada yang kemudian tenggelam sampai ke lututnya. Ya, ini tenggelam dengan keringatnya sampai di lututnya. Wa minhum man yakunu ila hakwaihi, dan diantara mereka ada yang sampai di lehernya, dan kemudian ada juga yang sampai tenggelam. Qal wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Kata Nabi sallallahu ada juga yang sampai keringatnya sampai di mulutnya, artinya dia tenggelam. Oleh karenanya jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat layak kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya balasannya dihilangkan penderitaan di hari kiamat bagi orang yang menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia. Ya, tanpa disebutkan balasan di dunia pun seharusnya sudah memotivasi kita untuk menghilangkan penderitaan saudara muslim kita yang ada di dunia, karena balasannya sangat besar di akhirat. Kita akan dihilangkan penderitaan kita di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan al-jaza min jinsil amal. Baik jemaah sekalian, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di potongan yang kedua pada hadis ini, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan seseorang yang terlilit utang, maka Allah Subhanahu wa taala yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Di sini disebutkan balasan dunia dan akhirat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian berlindung dari hutang. Meskipun sebelum kita bacakan hadis tentang berlindungnya Nabi dari hutang, kita perlu jelaskan bahwasanya berhutang itu dalam syariat agama kita hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Apatah lagi kalau kita terdesak, ya maka boleh berhutang. Tapi jemaah sekalian, jangan dibiasakan, ya jangan dibiasakan. Kalau kita tidak terlalu butuh, maka tidak usah berhutang. Ya meskipun tadi hukumnya mubah ya, boleh-boleh saja dalam syariat kita asalkan memang kalau butuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihud dajjal. Ya semoga kita semua dijauhkan dari fitnah dajjal. Ya semoga kita sudah meninggal dunia sebelum Dajjal turun, ya karena fitnahnya Dajjal sangat mengerikan, bisa menghidupkan orang yang mati, orang yang diajak tidak beriman kepadanya. Begitu dilalui oleh Dajjal, musim kemarau akan terjadi di kampung tersebut. Ya kita saja belum Dajjal kemarin yang datang ke Indonesia, ya masih pimpinan ya, paus ya, itu sudah diagung-agungkan. Itu belum Dajjal, ya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Dajjal. Apatah lagi kalau Dajjal yang bisa menghidupkan orang yang mati, dan tentu dengan izin Allah, dan bisa membuat kemarau di tempat yang tidak mau beriman kepadanya, maka tentu lebih berat lagi ujiannya. Maka semoga kita tidak bertemu dengan Dajjal. Baik. Lalu Nabi SAW juga berdoa, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu jauhkan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang, dan hutang ya hutang.
Tidak boleh, atau Nabi SAW berdoa agar dijauhkan dari hutang. Kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam berhutang. Di sisi yang lain jamaah sekalian, kalau kita yang memberikan hutang kepada orang lain, maka pahalanya sangat besar. Ya, contoh misalnya jemaah sekalian, kita meminjamkan kepada fulan 10 juta. Maka jemaah sekalian, setiap harinya kita terhitung orang yang bersedekah dengan senilai 10 juta. Baik, jatuh tempo di tanggal bulan berikutnya misalnya. Begitu jatuh tempo, kita datang menagih hutang. Ternyata orang yang meminjam ini belum mampu untuk membayarnya dan meminta untuk ditangguhkan lagi ke bulan berikutnya. Kalau kita iyakan, maka jemaah sekalian 2 kali lipat pahala yang kita dapatkan. Setiap harinya kita mendapatkan pahala seperti bersedekah. Kalau tadi 10 juta kita pinjamkan, berarti kita mendapatkan pahala bersedekah 20 juta setiap harinya. Pahalanya besar atau tidak? Besar jemaah sekalian. Baik. Lalu kemudian kata para ulama, ya, atau disebutkan di buku ini bahwasanya yang termasuk menghilangkan beban utang bisa dengan beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, kita meminjamkan uang kepada orang lain, lalu kemudian jatuh tempo, kita datang kepadanya dan mengatakan, ya misalnya kita pinjamkan 10 juta, kemudian jatuh tempo, kita datang kepadanya dan mengatakan, bayar utangmu, tapi tidak usah 10 juta, 5 juta aja, dan saya hitung lunas. Nah, ini termasuk bentuk yang pertama, meringankan dengan memangkas sebagiannya. Ya, kalau mendengarkan yang seperti ini mungkin kita akan mengatakan, wah enak kalau berhutang begitu, karena nanti cuma 50% yang dibayar. Tapi jemaah sekalian, besar pahalanya kalau kita mengatakan, ya sudah, kamu bayar setengah saja. Ini termasuk dalam hadis ini, memudahkan urusan orang lain dalam utangnya. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika dia memiliki kesulitan untuk membayar, maka tundalah sampai waktu dia mudah untuk membayarnya. Dan kalau dipangkas sedikit, maka itu lebih utama lagi. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua jemaah sekalian, di antara bentuk menghilangkan kesulitan seseorang yang terlilit utang adalah membebaskannya secara keseluruhan. Ya, ini kayaknya yang berat ya. Dia meminjam 10 juta, lalu jatuh tempo kita datang kepadanya, wahai fulan, utangmu sudah lunas, tidak usah engkau bayar. Ya, ini malaikat kayaknya yang datang seperti itu ya. Tapi ala kulli hal jemaah sekalian, itu juga termasuk seperti menghilangkan itu juga termasuk dalam hadis ini, menghilangkan beban orang yang terlilit utang. Kemudian jemaah sekalian, bentuk yang ketiga yaitu menundanya dari segi pembayaran. Ya, ini kayaknya lebih ringan Ustaz. Saya mungkin masih bisa memilih yang ini, yaitu begitu jatuh tempo dipindahkan ke hari yang lain kalau orang itu belum mampu untuk membayarnya. Ini dari segi kita yang punya uang, kita yang meminjami orang lain. Dan jemaah sekalian, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memudahkan utangnya orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururin tudkhiluhu ala muslim. Engkau memasukkan kesenangan dalam hati seorang muslim. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, betapa senangnya orang yang punya utang kalau tiba-tiba kita datang dan mengatakan tidak usah engkau bayar. Itu kan memasukkan kesenangan dalam hati saudara kita. Atau kita mengatakan engkau bayar sebagian saja, itu juga sudah memasukkan kesenangan dalam hati mereka. Atau kita mengatakan engkau tunda saja kalau belum mampu, itu juga termasuk memasukkan kesenangan di hati saudara muslim kita. Dan jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang
seseorang yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talaqqatil malaikah ruhu rajulin mimman kana qablakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para malaikat menerima ruh seseorang sebelum kalian, sebelum umat Islam atau sebelum di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian para malaikat bertanya kepada ruh tersebut, "A'amilta min khairin syai'a?" Apakah engkau pernah mengamalkan kebaikan di dunia sedikit saja? Kata ruh ini, "La, saya mengingat seperti tidak pernah saya melakukan amalan kebaikan." Kata ruh ini. Qalu, kata para malaikat, "Tadakkaru, coba diingat-ingat lagi." Qal, maka ruh ini mengatakan, "Kuntu udayinun nas fa'amuru fityani an yunziru al-mu'sirin." Kata ruh ini, "Oh, saya mengingat dulu saya pernah meminjamkan kepada orang lain utang, ya, saya meminjamkan uang kepada orang lain. Lalu begitu jatuh tempo, fa'amuru fityani, aku memerintahkan kepada bawahanku ayunziru al-mu'sirin, untuk kemudian menunda pembayaran utangnya orang-orang yang kesulitan untuk membayar utang. Wa yatajawwazu ani mu'sirin. Lalu kemudian kata orang ini atau kata ruh ini, dan aku meminta kepada anak buahku untuk tidak perlu mengambil utang atau tidak perlu menagih kepada orang yang memang tidak mampu, sudah diikhlaskan saja utangnya, tidak perlu bayar. Qal, maka para malaikat berkata, di sini kata Nabi SAW, Allahu Azza wa Jal tajawwazu anhu, maka dengan perbuatannya tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang melunaskan tadi utangnya. Ya, dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana tajirun yudainun nas." Ada seorang pedagang yang meminjamkan uang kepada manusia atau kepada orang lain. Fa idza ra'a mu'siran, kalau dia melihat orang tersebut kesulitan untuk membayar utang, qal li fityanihi, maka dia mengatakan kepada anak buahnya, tajawazu anhu la Allahu an yatajawaza anna. Biarkan saja, maafkan saja, tidak usah ditagih. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun mengampuni pedagang tersebut, juga Allah mengampuni anak buahnya yang diperintahkan tadi. Maka besar pahalanya jemaah sekalian. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, ya, kita juga maafkan orang-orang yang berutang kepada kita. Ini kalau posisinya kita sebagai pemberi utang. Tapi jemaah sekalian, kalau posisi kita sebagai orang yang meminjam uang, jangan memanfaatkan keadaan ini dan mengatakan, "Wah, kamu dosa tagih saya, besar pahalanya kalau tidak menagih." Ini tidak boleh dimanfaatkan yang seperti ini. Jamaah sekalian, orang yang tidak membayar utangnya padahal dia mampu, maka dia telah berbuat zalim. Kalau misalnya dia meminjam uang, lalu jatuh tempo, dia belum bayar, padahal dia mampu untuk bayar, maka orang tersebut menzalimi saudaranya. Padahal jemaah sekalian, orang yang meminjamkan uang kepada kita itu sudah sangat baik, mau meminjamkan uang kepada kita. Jangan kita balas kebaikannya dengan keburukan. Ini sebuah kezaliman. Wa dzulma dzulumatul yaumal qiyamah, dan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jemaah sekalian, setiap orang yang berutang di awal niatnya ingin membayar, pasti Allah akan mudahkan untuknya untuk membayar utang tersebut. Tapi kalau dia niatnya di awal ketika meminjam memang sudah ada niatnya, oh nanti saya mau main-main serong, maka dia akan dibuat tidak mampu untuk membayar utangnya. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita kemudian tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian masukkan diri kalian kepada rasa tidak aman setelah kalian aman.
Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma dzalika ya Rasulullah?" Apa maksudnya itu wahai utusan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dain," dengan berhutang. Kita jemaah sekalian, kalau berhutang itu tidak enak perasaan kita. Ya, tidak enak kalau perasaannya masih atau dia masih fitrahnya masih bagus. Ya, kecuali kalau memang sudah rusak ya, fitrahnya sudah rusak, dia mau ambil hartanya orang lain dengan cara yang batil dan lain sebagainya, dia tidak lagi peduli, maka itu lain. Tapi kalau fitrahnya orang yang masih bagus, maka dia akan merasa tidak tenang kalau ada utangnya. Maka jangan bermudah-mudahan dalam berutang. Dan di sisi yang lain, orang yang membantu orang yang terlilit utang besar pahalanya. Tapi sekali lagi di sisi yang lain ini juga tidak boleh dimanfaatkan. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam potongan hadis yang ketiga, "Wa man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutup seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup dirinya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ini jemaah sekalian, tidak disebutkan apa yang ditutupi, tetapi di hadis yang lain dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala disebutkan secara spesifik. Kalau di hadis ini secara umum disebutkan, tapi kalau dalam hadis Ibnu Majah disebutkan secara spesifik atau secara rinci apa yang ditutupi oleh seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara aurata akhihi, barang siapa yang menutup aurat saudaranya, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup auratnya pada hari kiamat." Jamaah sekalian, tinggal yang perlu kita jelaskan di sini adalah tentang aurat. Aurat itu jamaah sekalian, dia terbagi menjadi dua. Ada aurat yang sifatnya fisik dan ada aurat yang sifatnya non fisik. Aurat yang sifatnya fisik, dia itu seperti anggota tubuh. Ya, kalau laki-laki auratnya dari mana ke mana? Dari pusat ke lutut. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ini dibahas di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan paha bukan bagian dari aurat, tapi pendapat yang lebih kuat adalah antara pusat dengan lutut. Yang ada di tengah ini, antara pusat dengan lutut ini adalah aurat menurut kebanyakan para ulama. Adapun auratnya wanita, sebagian ulama mengatakan bahwasanya seluruh anggota tubuhnya wanita adalah aurat. Seluruh anggota tubuhnya wanita adalah aurat. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Lalu sebagian ulama mengatakan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Baik, ini aurat yang fisik. Kemudian juga jemaah sekalian ada aurat yang non fisik, ya. Seperti misalnya aib saudara kita, kesalahan saudara kita. Ini kalau kita tutupi kesalahannya, tutupi aib-aibnya, maka kita akan ditutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kita katakan, "Oh Ustaz, berarti kalau begitu, kalau saya melihat ada orang yang mencuri, saya diamkan saja, karena kan itu aib, kekurangan bagi orang lain. Jadi tidak usah saya bicarakan atau tidak usah sampaikan kepada orang lain." Bukan seperti itu jemaah sekalian. Kita kalau melihat kekurangan saudara muslim kita, mungkin dia melakukan dosa misalnya, tapi kita kenalnya orang ini adalah orang yang kesehariannya baik. Dia mungkin datang ke masjid ke setiap harinya, setiap waktu sholat, kemudian dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba kita melihat orang ini melakukan satu kesalahan. Tidak perlu kita kemudian angkat, "Oh masa dia sholat 5 waktu tapi ujung-ujungnya mencuri juga." Ya tidak usah. Tetapi kita nasihati dia 4 mata. "Akhi, saya tadi melihatmu melakukan ini, sepertinya itu keliru." Mungkin dia akan sebutkan, "Oh saya butuh," dan lain sebagainya. Ya, bisa kita bantu lagi dari segi yang lain, tidak langsung membongkar serta-merta aibnya di hadapan orang lain. Atau misalnya ada seorang ustaz yang menganjurkan untuk makan dan minum menggunakan tangan
kanan. Lalu kemudian antum mendapati ustadznya antum minum pakai tangan kiri. Wah, langsung berdiri antum. Wah, itu ustadz kemarin dia jelaskan minum pakai tangan kanan, tapi dia sendiri minum pakai tangan kiri. Ya, ini membongkar atau membuka aibnya orang tersebut, atau membongkar aibnya ustadznya. Coba antum datangi dulu lalu tanyakan, Ustaz, tadi saya melihat antum minum pakai tangan kiri. Oh iya ya, saya lupa. Nah, mungkin dia lupa dan lain sebagainya. Maka kita tutupi aibnya saudara muslim kita. Ya, kita tutupi aib saudara muslim kita, dan balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Dan jemaah sekalian, siapa sih di antara kita yang tidak punya aib? Semua kita punya aib. Kita di hadapan teman-teman kita, ya bisa saja berpenampilan berjenggot, kemudian memakai jubah, memakai peci. Tapi siapa kita ketika berada di balik pintu kamar kita? Ketika tidak ada orang yang melihat kita, siapa kita sebenarnya? Itulah diri kita. Dan jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya aib-aib yang semoga Allah menutupi aib-aib kita semua. Tapi jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menutupi aib saudara kita di dunia, insyaallah balasannya juga aib kita di dunia akan ditutupi. Ada sebuah kisah jemaah sekalian, seorang qori Al-Qur'an. Ya, qori itu seperti qori yang mahir dalam baca Al-Qur'an ya. Lalu kemudian dia mengimami kaum muslimin pada saat itu. Lalu membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini biasa terbalik-balik, ya tidak mau biasa selesai. Imam yang dia sudah terkenal sebagai qori, ahli Quran dan lain sebagainya, membaca Al-Kafirun juga bisa salah dalam surah Al-Kafirun. Begitu baca surah Al-Kafirun, ternyata berputar-putar tidak mau selesai. Akhirnya ada jamaah yang mengatakan qori'ul Quran, dia seorang pembaca Al-Quran, ahli Quran, yukhti bil kafirin, dia salah dalam surah Al-Kafirun. Ya, dia bongkar aibnya imam ini. Dia artinya apa istilahnya ya? Dia olok-olok kekurangan imam tersebut. Akhirnya jamaah sekalian, begitu masuk sholat berikutnya, dia yang maju imam yang berbicara tadi. Wa yukhti bil Fatihah, dia justru salah di surah Al-Fatihah. Langsung dibongkar lagi aibnya yang lebih parah daripada yang dia bongkar kepada imam yang tadi. Tapi jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita menutupi aib saudara kita di dunia, maka insyaallah kita juga akan ditutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ketika nanti di pada mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudanal mu'min." Seorang yang beriman dikumpulkan pada hari kiamat, lalu kemudian didekatkan satu persatu orang yang beriman. Wa wada'a 'alaihil kanafa, dan Allah menurunkan sitar yasturuhu, yang akan menutup mukmin tersebut. Artinya jemaah sekalian, yang mengetahui hanya Allah dengan mukmin tersebut. Meskipun manusia dikumpulkan dari manusia paling pertama sampai manusia paling terakhir di padang yang sama, tetapi mukmin ditutupi sebuah sitar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, "Ya abdi, wahai hambaku, ata'rifu dzamba kada? Apakah engkau mengingat dosamu yang ini?" Disebutkanlah satu persatu dosa-dosanya di dunia. Apakah engkau ingat dosamu memalsukan data yang ini? Apakah engkau mengingat dosamu berzina pada saat itu? Apakah engkau mengingat dosamu berdusta yang ini? Apakah engkau disebutkan seluruhnya? Falamma qarraruhu bidzunubi, maka tatkala mukmin ini merasa dirinya akan hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan, dan dia tidak bisa mengingkari hal tersebut. Setiap Allah mengatakan ata'rifu dzamba kadza, engkau mengingat dosamu yang ini, mukmin ini mengatakan bala ya Rabb, tentu saja wahai Tuhanku. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah para malaikat menzalimi dirimu dengan mencatat dosa yang tidak engkau lakukan? Kata mukmin ini, tidak wahai Rabb.
semua yang ada di catatan itu adalah perbuatanku. Falamma qarraruhu bidunubi wa ala nafsihi annahu halak. Ketika diperdengarkan dosa-dosanya, mukmin ini menganggap dirinya akan hancur dan binasa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutup aib-aibmu di dunia. Wa ana aghfiru lakal yaum, dan hari ini aku mengampuni dosamu seluruhnya. Dan ini tidak didapatkan kecuali, atau diantara sebabnya kita mendapatkan ditutupinya aib-aib kita adalah dengan menutupi aib-aib saudara kita. Kalau ada keburukan yang ada pada saudara kita, hendaknya kita kemudian tidak bongkar aibnya. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat agama kita membicarakan aib orang lain itu termasuk perbuatan yang tercela, dikenal dengan istilah ghibah. Dan ghibah jemaah sekalian seperti memakan bangkai saudara kita. Ya cukuplah sop saudara saja yang dimakan. Ya jangan jangan daging bangkainya saudara kita yang dimakan juga ya. Sop saudara boleh dimakan. Ya kan biasa itu ada kalau di Makassar ya. Daeng biasanya itu tahu dia ya. Tapi kalau sop saudara boleh dimakan, tetapi kalau bangkai saudara kita tidak usah ya. Jangan kita gibahi orang lain. Meskipun jemaah sekalian ada juga beberapa tempat atau keadaan kita dibolehkan untuk membicarakan aib orang lain, tetapi sekedar membicarakan hanya di keadaan-keadaan tertentu. Misal di sini saya contohkan, kalau misalnya di sini ada di antara kita yang sama-sama namanya Abdullah. Ya, ini hanya contoh ya. Kalau ada dua di antara kita namanya Abdullah, lalu salah satu di antara dua Abdullah ini mengundang jamaah untuk makan pagi misal, ya ini contoh. Lalu diumumkan oleh marbot, sebentar kita diundang makan oleh Bapak Abdullah. Ya, ini disebutkan, tapi di masjid itu ada dua namanya Bapak Abdullah. Yang satu misalnya orangnya botak, ya ini afwan kalau ada yang botak, ya ini cuma contoh, sekali lagi dicontoh. Yang satunya gondrong. Lalu kemudian ada jamaah yang mengatakan Abdullah yang mana? Maka di sini marbot boleh menyebutkan Bapak Abdullah yang botak. Ya itu kan menyebutkan kekurangan dari orang tersebut. Atau misalnya kebetulan Bapak Abdullah ini pincang, misalnya boleh menyebutkan Abdullah yang pincang. Ini boleh, tapi sekedar sebagai memberi petunjuk, bukan sekaligus menunggangi dan mengatakan, si marbot mengatakan, oh kesempatan saya cari-cari ini kesalahannya, oh itu loh yang suka menceritakan kejelekan orang lain dan lain sebagainya. Bukan, hanya menyebutkan untuk memberikan petunjuk. Atau misalnya ada orang yang datang melamar anak gadisnya orang, tapi orang tua dari perempuan ini tidak tahu tentang orang yang datang melamar anaknya. Maka orang tua perempuan ini mencari tahu tentang laki-laki yang melamar anaknya. Lalu ditanyakanlah kepada fulan misalnya, menurutmu bagaimana orang ini? Si fulan ini kebetulan pemuda juga misalnya, maka dia boleh menceritakan kekurangan orang tersebut, tapi hanya sekedarnya saja. Oh setahu saya orang ini tidak mau sholat, atau orang ini jarang sholat. Ini kan menyebutkan aib orang lain. Setahu saya orang ini tidak, atau orang ini jarang sholat. Maka ini boleh, karena untuk menghindari agar bapak dari perempuan tadi tidak salah dalam memilih calon menantu. Bukan sekedar itu, bukan apa istilahnya, bukan sekalian ditunggangi. Oh kebetulan saya juga anak muda, saya ceritakan jelek-jelek saja dia supaya nanti tidak jadi menikah dan saya bisa maju. Bukan itu ya, tetapi sekedar memberikan petunjuk. Atau misalnya si A datang kepada si B mengajak untuk bekerja bisnis, tapi si B ini
tidak kenal kepada si A. Kebetulan ada si C yang kenal baik dengan si A. Maka si B boleh datang kepada si C dan mengatakan, menurutmu bagaimana si A? Nah, si C di sini boleh menceritakan, setahu saya kalau dia berhutang tidak mau bayar. Ya, ini boleh disebutkan seperti itu. Karena untuk menyelamatkan orang lain. Atau jamaah sekalian, menyebutkan ciri-ciri yang ada di orang tersebut, tetapi memang itu sudah menjadi lakopnya. Misalnya seperti di zamannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ada gurunya namanya Abdurrahman Al-A'raj. Al-A'raj itu artinya orang yang pincang. Di zamannya beliau banyak yang namanya Abdurrahman, tetapi yang satu ini yang banyak ulama ambil ilmu darinya, Abdurrahman yang pincang. Makanya dia disebutkan Abdurrahman Al-A'raj, Abdurrahman yang pincang. Dan dia tidak marah kalau disebutkan hal tersebut, karena memang dia terkenal dengan lakop tersebut. Maka itu boleh kita menyebutkan aib-aib orang, tetapi hanya sekedar seperlunya saja, bukan sekaligus untuk menjatuhkan orang tersebut. Taib jamaah sekalian, dan kita berusaha untuk menutupi aib saudara muslim kita agar kita ditutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya, potongan yang ketiga, atau sebelumnya jamaah sekalian, kita hendaknya juga banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita. Dan di zikir pagi petang kita itu jamaah sekalian, ada lafaz Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku atau tutuplah aib-aibku. Ini hendaknya kita banyak-banyak berdoa agar aib-aib kita tidak dibongkar di hadapan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya banyak-banyak berdoa agar Allah menutupi aib-aib kita, sambil kemudian kita juga menutupi aib saudara muslim kita agar aib kita juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafaz terakhirnya di hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Sebenarnya jemaah sekalian, potongan hadis ini adalah kesimpulan dari 3 kalimat yang sebelumnya. Yang sebelumnya, siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain, Allah akan menghilangkan juga kesulitannya. Siapa yang memudahkan orang yang terlilit utang, Allah juga akan mudahkan urusannya. Siapa yang menutup aib orang lain, Allah juga akan menutup aibnya. Di sini di kalimat terakhirnya adalah kesimpulan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah menolong hambanya, senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara muslimnya. Dan jemaah sekalian, bantuan yang dimaksud di sini berupa bentuk bantuan apapun, ya, berupa bentuk bantuan apapun. Mungkin seseorang membantu saudaranya dengan kata-katanya, misalnya, ya, ada yang kesulitan, misalnya saya butuh solusi seperti ini, dikasih solusi dengan kata-kata, itu termasuk bantuan di dalamnya. Atau membantu dengan tangannya. Ada saudara muslim kita yang butuh mengangkat barang naik ke kendaraannya, kita bantu, itu juga termasuk bantuan. Atau ada yang membantunya dengan doa, ya, kita bisa mendoakan semoga Allah mudahkan, itu juga termasuk bantuan. Semuanya dianggap sebagai bantuan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an amsya ma akhi fi hajatin, menemani saudara dalam rangka memenuhi hajatnya itu, ahabbu ilayya min a'takifa fi masjidi hadza syahron. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya membantu saudara saya menyelesaikan urusannya atau hajatnya itu lebih aku sukai daripada beriktikaf selama 1 bulan di masjidku ini. Maksudnya adalah Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Padahal jemaah sekalian, beriktikaf
banyak atau besar pahalanya beriktikaf. Karena jamaah sekalian, apalagi di Masjid Nabawi, beriktikaf di Masjid Nabawi adalah besar pahalanya. Karena satu kali sholat saja di sana, sholat subuh misalnya, itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya menyelesaikan urusannya saudara muslim saya, satu urusannya saudara muslim saya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Menunjukkan besarnya pahala bagi orang yang memberikan bantuan kepada orang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga di sini menyebutkan maka al-abdu fi auni akhihi, maka hendaknya seseorang membantu hamba-hamba atau saudara-saudaranya, membantu dengan bantuan apapun, apapun. Tapi jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita sebutkan atau apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini ada manfaatnya buat kami pribadi dan juga buat teman-teman yang mendengarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan penderitaan kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita yang masih terlilit utang dari utang-utangnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, dan semoga Allah senantiasa membantu kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Tidak ada? Ada pertanyaan? Semuanya jelas ya? Baik. Tidak ada ya? Baik. Alhamdulillah. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ada kesempatan untuk mendapatkan pahala haji dan umrah dengan melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat. Dan tadi sudah masuk ya? Baik, maka sangat disayangkan kalau kita luput darinya. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk di dalamnya, tidak melakukan hal yang sia-sia, mungkin dia baca Quran atau kita hadir pengajian seperti ini, sampai masuk matahari setinggi ujung tombak, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya kana haji wa umrah tamman hajja wa umratahu, seperti orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Maka sangat disayangkan kalau kita luput darinya. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan kami dan kekeliruan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.